Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Kembali lagi bersama saya Abi Iwan. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa macam alat yang digunakan untuk melatih bela diri. Yang pertama adalah pelindung tangan atau hand wrap, ya. Kita tahu bahwa tangan kita ini terdiri dari 27 tulang kecil dan sepasang hand wrap atau pelindung tangan ini mampu melindungi tangan kita dari cedera. Nah, hand wrap juga memberi penyokong bagi tangan kita untuk memastikan jari dan pergelangan tangan kita tidak bergerak saat memukul. Selanjutnya yaitu kita mengenal dengan namanya, alatnya adalah Punchmit atau focus pad, yaitu semacam bantalan tangan yang memang berfungsi untuk menahan pukulan dan tendangan dari lawan, ya. Kita misalnya untuk melatih pukulan jab atau pukulan cross, ini biasanya digunakan oleh pelatih begitu ya, atau coach. Baik, selanjutnya adalah kick pad. Kick pad ini hampir sama dengan focus pad, namun dikhususkannya adalah untuk menahan tendangan dan biasa juga digunakan oleh pelatih gitu. Misalnya tendangan dari cross, misalnya tendangan cross, kemudian low kick begitu ya. Kemudian tendangan-tendangan yang memang merangsang untuk tendangan yang kuat begitu, dilatihnya oleh kick pad gitu. Yang selanjutnya adalah belly pad. Nah, belly pad ini juga digunakan oleh pelatih atau trainer dan dipasang di pinggang, ya. Ini untuk melatih petarung atau yang sebagai pembelajar atau sebagai petarung untuk melatih tendangan, ya, ke tubuh lawan begitu. Maka ini digunakan oleh pelatih supaya tidak sakit begitu ya. Selanjutnya adalah shin guard. Apa itu shin guard? Shin guard ini adalah pelindung untuk kaki begitu ya. Kenapa wajib punya oleh peserta pelatihan? Karena memang shin guard ini akan menambahkan lapisan pelindung tebal di atas telapak kaki, tulang kering dan sisi dalam kaki Anda. Ukurannya memang bervariasi, maka akan lebih baik untuk mencoba sebelum kalau kalian membelinya begitu, karena memang ukurannya sangat berbeda-beda. Nah, ini penting ya, karena untuk melatih tendangan supaya kita tidak cedera juga. Nah, selanjutnya adalah mouth guard. Mouth guard itu atau yang dinamakan dengan gum shield, ini adalah pelindung gigi. Ini juga wajib ya dimiliki oleh para petarung. Karena apa? Baik dalam bertarung ataupun saat sesi latihan, kita harus pakai ini. Kenapa? Karena memang untuk melindungi gigi kita, ya. Ini penting dan sangat-sangat penting ya. Bukan lagi penting tapi sangat penting, urgen sekali. Karena kalau misalnya kita kena pukul, ya, bagian mulut kita atau gigi kita bisa rontok nanti ya. Nah, makanya solusinya adalah kita coba untuk pakai gum shield atau tadi ya, mouth guard. Selanjutnya adalah celana tarung. Nah, celana tarung ini kita penting juga ya dimiliki. Kenapa? Karena memang celana tarung ini khusus untuk tarung. Untuk misalnya kita low kick ya, kemudian cross, kemudian tendangan-tendangan yang memang membutuhkan celana yang memang fleksibel begitu ya, longgar gitu. Nah, ini penting supaya juga ya looknya bagus lah gitu. Masa kita pakai celana basket ya gitu. Nah, selanjutnya adalah compression ya. Compression ini atau celana street ya. Ini supaya satu fungsinya banyak ya. Satu yang pertama adalah untuk melindungi otot kita ya. Jadi street ini untuk melindungi otot kita supaya tidak cedera juga. Kemudian sangat bagus menyerap keringat. Yang ketiga juga karena kita seorang muslim, kita tahu batasan aurat laki-laki ya.
maka kita pakai ini untuk menutup aurat kita gitu. Selanjutnya adalah glove atau sarung tinju ya, atau kalau ini saya tunjukkan yaitu glove MMA khusus mixed martial art yang biasa digunakan oleh UFC ya. Kalau di Indonesia adalah One Pride begitu. Nah ini penting ya punya juga, karena apa? Karena ini bisa melindungi tangan kita sampai nanti kita pada intinya adalah mahir nanti kalau misalnya tanpa glove pun atau sarung tinju pun, ketika di jalanan ada hal-hal yang tidak diinginkan, kita bisa terbiasa begitu. Nah, selanjutnya adalah samsak. Ya, samsak ini untuk melatih secara mandiri pukulan dan tendangan ya. Kemudian juga kita bisa melakukan kuncian-kuncian yang memang sih terbatas kalau untuk melakukan kuncian ya di samsak ini. Tapi intinya fokusnya adalah kita melatih kekuatan pukulan kita, kemudian tendangan kita. Selanjutnya adalah matras ya. Matras ini digunakan untuk kita latihan sparring begitu. Contoh misalnya kita menggunakan takedown ya, teknik takedown atau menjatuhkan lawan ya, dari membanting begitu ya, membanting lawan, kita pegang lawannya dengan teknik takedown, kemudian kita jatuhkan ke lantai. Jadi supaya untuk mengurangi rasa sakit aja begitu saat latihan. Nah, oke, selanjutnya ini adalah head protector atau pelindung kepala. Ini penting juga, apalagi saat kita sparring ini harus digunakan supaya kita terhindar dari cedera ya, untuk melindungi kita dari gegar otak insya Allah. Jadi dengan kita menggunakan ini ya setidaknya bisa mengurangi lah begitu. Nah kemudian ini penting kenapa? Karena juga ini merupakan SOP ya. SOP kalau kita sedang berlatih atau sparring kita harus pakai ini, apalagi misalnya masih baru-baru begitu ya, bukan kategori atlet begitu ya. Baik, selanjutnya adalah ini adalah pelindung kemaluan. Nah pelindung kemaluan ini penting juga, harus digunakan apalagi saat sparring, karena khawatir juga ya kita misalnya ketendang ataupun kepukul ya. Selanjutnya adalah yang perlu juga disiapkan adalah Anda harus mempunyai handuk ya, kemudian juga Anda juga harus ya setidaknya handuk ini bisa ini ya menyerap keringat, mengelap keringat ketika sudah berkeringat dan sebagainya. Kemudian juga Anda punya kaos ya, kaos khusus untuk digunakan saat latihan gitu. Nah ini mungkin beberapa dari alat-alat yang digunakan untuk latihan bela diri. Pada intinya adalah saat Anda membeli peralatan untuk bela diri ya, tentu disesuaikan dengan kantong kita begitu. Namun kemudian ya banyak dari para praktisi ya, praktisi itu ya yang memang khusus dan konsen di dunia bela diri, maka ternyata mengoleksi peralatan bela diri ini sama menyenangkannya seperti kita mengoleksi misalnya mengoleksi hewan ya, mengoleksi barang-barang tertentu dan sebagainya. Nah maka yuk kita latihan bela diri supaya tubuh kita sehat, jasad kita kuat ya, fisiknya kuat, kemudian mentalnya juga kuat, mentalnya juga bagus. Dan tentunya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ibadah. Karena kalau kita sakit ya ibadah kita kan terbatas. Nah, ini adalah salah satu ikhtiarnya yaitu bela diri. Ya, selain sehatnya dapat, mentalnya juga dapat, kemudian juga kita bisa ya dijadikan untuk menambah skill untuk kita membela diri kita. Kan siapa tahu nanti ketika di jalan misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian misalnya kita untuk ada kewajiban untuk melindungi keluarga kita dan sebagainya. Oke, itu saja mungkin yang bisa dijelaskan terkait dengan pengenalan beberapa hal peralatan bela diri. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.